Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Muhammad Ubaidillah SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Internasional dan teman-teman Akuntansi 6D. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai perpajakan internasional dan penetapan harga transfer. Kami dari kelompok 6 beranggotakan yang pertama ada Zainal Abidin, kemudian yang kedua ada Ninik Puji Astuti, kemudian yang ketiga ada Sela Paramita, kemudian yang keempat ada Citra Rindi Hidayah Putri, kemudian yang kelima ada Cindy Violita, dan yang terakhir ada Anas Andika Yuda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep awal, simpang siur undang-undang dan regulasi yang mengatur perpajakan perusahaan-perusahaan asing dan keuntungan yang didapat di luar negeri berdasarkan pada beberapa konsep dasar. Konsep-konsep tersebut meliputi gagasan mengenai netralitas pajak dan ekuitas pajak. Netralitas pajak di sini berarti pajak tidak berpengaruh atau netral terhadap keputusan-keputusan distribusi sumber daya. Sedangkan ekuitas pajak berarti pembayaran pajak yang memiliki bisnis di tempat yang sama harus membayar pajak yang sama. Tetapi ada banyak pertentangan mengenai bagaimana mengartikan gagasan ini. Baik, selanjutnya adalah keragaman sistem pajak nasional. Sebuah perusahaan bisa melakukan bisnis internasional dengan cara mengirimkan barang dan jasa atau dengan melakukan investasi asing, langsung atau tidak langsung. Ekspor jarang sekali memicu potensi pajak di negara yang melakukan impor, karena sulit sekali bagi negara pengimpor untuk menetapkan pajak yang dikenakan atas eksportir luar negeri. Pengelolaan pengungkapan pajak yang efektif atas potensi pajak memerlukan adanya pemahaman sistem-sistem pajak nasional yang sangat berbeda dari suatu negara ke negara lain. Perbedaan berkisar dari jenis pajak dan beban pajak hingga perbedaan dalam penilaian pajak dan filosofi penagihan. Dan selanjutnya adalah jenis pajak. Yang pertama, pajak penghasilan perusahaan, di mana digunakan secara lebih luas untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah dibandingkan dengan pajak utama lainnya dengan kemungkinan pengecualian untuk biaya cukai. Yang kedua, pajak yang dipungut dari sumbernya. Pajak-pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap dividen, bunga, dan royalti pada penambahan modal asing. Yang ketiga, pajak pertambahan nilai, yaitu pajak pemakaian yang ditemukan di Eropa dan Kanada. Pajak jenis ini biasanya dibayarkan atas nilai yang ditambahkan dari setiap tahapan produksi atau distribusi. Yang keempat adalah pajak perbatasan, seperti bea cukai dan bea impor biasanya bertujuan untuk menjaga agar barang domestik tetap bersaing dengan barang impor. Yang kelima, pajak pengiriman merupakan contoh lain pajak tidak langsung. Pajak ini dibayar pada pengiriman barang antara pembayaran pajak dan bisa berpengaruh penting pada keputusan-keputusan bisnis seperti susunan akuisisi. Selanjutnya adalah beban pajak. Perbedaan dalam keseluruhan beban pajak sangat penting dalam bisnis internasional. Beragam tarif resmi dari pajak penghasilan merupakan sumber penting perbedaan-perbedaan tersebut. Namun, perbedaan tarif pajak hanya mengungkapkan sebagian ceritanya. Banyak pertimbangan lain yang mungkin mempengaruhi beban pajak efektif bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Perbedaan dalam definisi nasional mengenai penghasilan kena pajak sangatlah penting. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem administrasi pajak. Dalam sebuah sistem yang terintegrasi, pajak-pajak perusahaan dan memegang saham diintegrasikan untuk mengurangi atau menghilangkan pajak ganda atas penghasilan perusahaan. Sistem kredit pajak atau imputasi adalah sebuah varian dari sistem pajak yang terintegrasi. Dalam sistem ini, pajak dibayarkan atas penghasilan perusahaan, tapi sebagian pajak yang dibayarkan bisa dianggap sebagai kredit
atas pajak penghasilan pribadi ketika dividen dibayarkan kepada pemegang saham. Kemudian selanjutnya yaitu lanjutan dari sistem administrasi pajak. Sistem penilaian pajak nasional juga mempengaruhi beban pajak relatif. Dalam sistem klasik, pajak penghasilan perusahaan pada penghasilan kena pajak dibayarkan pada tingkat perusahaan dan tingkat pemegang saham. Pemegang saham terkena pajak ketika penghasilan perusahaan dibayarkan sebagai dividen atau ketika mereka melikuidasi investasi mereka. Ketika suatu perusahaan terkena pajak pada penghasilan yang dihitung sebelum dividen dibayarkan dan lalu pemegang saham terkena pajak pada dividennya, penghasilan dividen pemegang saham terkena pajak 2 kali. Baik, yang selanjutnya yaitu insentif pajak asing. Banyak negara yang memberikan insentif pajak untuk menarik investasi asing. Bentuk-bentuk insentif tersebut bisa berupa dana tunai bebas pajak yang berlaku terhadap biaya aset tetap dari perusahaan industrial baru atau pembebasan pembayaran pajak untuk jangka waktu tertentu atau masa bebas pajak. Bentuk-bentuk pembebasan pajak sementara lainnya meliputi pengurangan tarif pajak penghasilan, penangguhan pajak, pengurangan atau penghapusan berbagai bentuk pajak yang tidak langsung. Baik, yang selanjutnya yaitu persaingan pajak yang berbahaya. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mencoba untuk menghentikan persaingan pajak oleh negara-negara bebas pajak tertentu. Kecenderungan global terhadap penurunan dan pemusatan tarif pajak penghasilan perusahaan merupakan akibat dari persaingan pajak. Persaingan pajak akan berbahaya jika menghilangkan penghasilan pajak dari pemerintah yang membutuhkannya untuk memberikan layanan yang diandalkan oleh bisnis. OECD sangat terkait dengan tempat-tempat bebas pajak yang mengizinkan bisnis untuk menghindari atau mengelak dari pajak-pajak negara lain. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai penyelarasan internasional. Dengan adanya perbedaan dalam sistem pajak di seluruh dunia, penyelarasan global atas kebijakan pajak mungkin akan berguna. Perusahaan-perusahaan multinasional yang dibebani oleh perbedaan pajak-pajak nasional mengobarkan penekanan atas perbaikan pajak internasional. Uni Eropa mengeluarkan banyak kekuatan dalam kasus ini karena mereka bekerja untuk menciptakan sebuah pasar tunggal. Pengenalan Uni Eropa atas mata uang tunggal euro menyoroti perbedaan pajak di antara anggotanya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pajak dari sumber penghasilan asing dan pajak ganda. Setiap negara menyatakan hak atas pajak penghasilan yang berasal dari dalam negaranya. Namun, filosofi nasional mengenai pajak penghasilan dari sumber asing berbeda, dan hal ini penting jika dipandang dari perspektif perencanaan pajak. Hanya sedikit negara yang menggunakan prinsip pajak teritorial dan membebaskan pajak bagi penghasilan perusahaan lokal yang berasal dari luar negara mereka. Hal ini mencerminkan pemikiran bahwa beban pajak dari cabang asing harus sama dengan para pesaing lokalnya. Dalam pandangan ini, cabang asing dari perusahaan-perusahaan lokal dianggap sebagai perusahaan asing yang dimiliki oleh penduduk lokal. Baik, yang selanjutnya yaitu kredit pajak asing. Dalam prinsip pajak global, pendapatan asing dari sebuah perusahaan domestik terkena pajak penuh dari negara-negara induk dan asalnya. Agar tidak menakut-nakuti bisnis yang ingin berekspansi ke luar negeri dan menyesuaikan diri dengan konsep netralitas asing, lokasi perusahaan induk negara asal bisa memilih untuk menganggap pajak-pajak asing yang dibayarkan sebagai kredit terhadap kewajiban pajak domestik perusahaan induk atau sebagai deduksi dari penghasilan kena pajak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kredit pajak asing. Kredit pajak asing bisa dihitung sebagai kredit langsung atas pajak penghasilan yang dibayarkan pada laba cabang atau anak perusahaan, dan pajak-pajak lain yang langsung dibayarkan pada sumbernya. Kredit pajak asing tidak langsung
Yang diperbolehkan pajak penghasilan asing yang dianggap dibayarkan ditentukan dengan cara yaitu pembayaran dividen termasuk pajak bersumber langsung dibagi laba bersih dari pajak penghasilan asing dikalikan dengan pajak asing yang bisa dikreditkan. Untuk contoh penghitungannya bisa dilihat pada buku atau pada makalah. Batasan-batasan kredit pajak. Untuk mencegah kredit pajak asing yang menutupi pajak-pajak atas penghasilan bersumber domestik, banyak negara yang menetapkan batasan menyeluruh pada jumlah pajak asing yang bisa dikreditkan setiap tahun. Amerika Serikat misalnya membatasi kredit pajak hingga pada proporsi pajak Amerika Serikat yang setara dengan rasio penghasilan bersumber asing kena pajak dari pembayar pajak hingga penghasilan kena pajak global pada tahun tersebut. Batasan kredit asing yang terpisah berlaku untuk pajak-pajak Amerika Serikat pada penghasilan bersumber asing kena pajak dari masing-masing jenis penghasilan. Yang pertama yaitu penghasilan pasif dan yang kedua adalah penghasilan umum. Penghasilan bersumber asing kena pajak adalah penghasilan kotor bersumber asing yang dikurangi pengeluaran, kerugian, dan dedukasi dapat disediakan untuk penghasilan bersumber asing ditambah bagian kena pajak dari pengeluaran, kerugian, dan dedukasi yang tidak bisa disediakan dengan pasti untuk setiap artikel atau kelas penghasilan kotor. Untuk penafsiran persediaan ini merupakan salah satu area penting yang sering terjadi perselisihan antara pembayar pajak dan IRS. Selanjutnya adalah perjanjian pajak. Walaupun kredit pajak asing melindungi penghasilan bersumber asing dari pajak ganda atau pada beberapa tingkatan, perjanjian pajak bisa lebih jauh. Para penandatangan perjanjian tersebut biasanya setuju mengenai bagaimana pajak dan insentif pajak akan ditetapkan, dihormati, dibagi, dan bahkan dihilangkan dari penghasilan bisnis yang didapatkan dalam salah satu yurisdiksi pajak oleh masyarakat atau orang lain. Jadi, sebagian besar perjanjian pajak antara negara penyelenggara dan negara asal menetapkan bahwa laba yang didapatkan oleh perusahaan domestik di negara penyelenggara harus terkena pajak hanya jika perusahaan tersebut bisa menjaga perusahaannya di sana. Selanjutnya adalah pertimbangan mata uang asing. Keuntungan atau kerugian transaksi dalam mata uang selain mata uang fungsional biasanya dibukukan dalam perspektif dua transaksi. Dalam pendekatan ini, setiap keuntungan atau kerugian karena transaksi mata uang akan diakui ketika transaksi mata uang asing yang diselesaikan dianggap sebagai penghasilan biasa dan dibukukan secara terpisah dari transaksi pokoknya. Namun, kerugian atau keuntungan dari transaksi yang membatasi transaksi mata uang asing tertentu bisa diintegrasikan dengan transaksi pokoknya. Keuntungan atau kerugian karena pertukaran mata uang asing biasanya dialokasikan antara sumber Amerika Serikat dan sumber asing dengan menilik pada tempat tinggal pembayar pajak yang memiliki pembukuan di mana mencerminkan aset mata uang asing atau kewajibannya. Jadi, bagi suatu perusahaan Amerika Serikat, sumber keuntungan atau kerugian adalah Amerika Serikat. Selanjutnya adalah dimensi-dimensi perencanaan pajak. Dalam perencanaan pajak, perusahaan-perusahaan multinasional memiliki keuntungan yang nyata atas perusahaan-perusahaan domestik karena mereka memiliki lebih banyak fleksibilitas geografis dalam menetapkan sistem produksi dan distribusi mereka. Selanjutnya pada pertimbangan organisasional. Dalam mengenakan pajak kepada penghasilan bersumber asing, banyak yurisdiksi perpajakan yang berfokus pada susunan organisasional dari suatu operasi asing. Sebuah cabang biasanya dianggap sebagai perluasan dari perusahaan induk, maka penghasilannya langsung digabungkan dengan penghasilan dari perusahaan induk atau pilihan yang tidak dimiliki oleh anak perusahaan dan sepenuhnya terkena pajak pada tahun tersebut, baik penghasilan tersebut dikirimkan ke perusahaan induk atau tidak. Keuntungan dari suatu anak perusahaan asing biasanya tidak dikenakan pajak hingga keuntungan tersebut dikembalikan. Selanjutnya adalah perusahaan asing terkendali dan penghasilan subpart F. Penghasilan subpart F mencakup penjualan partai-partai tertentu dan penghasilan dari jasa. Selanjutnya adalah perusahaan-perusahaan induk lepas pantai. Dalam situasi tertentu, perusahaan induk multinasional berbasis Amerika Serikat dengan operasinya yang berada di beberapa negara asing mungkin akan merasakan keuntungan karena memiliki beragam investasi asing melalui perusahaan induk negara ketiga. Keuntungan-keuntungan yang berhubungan dengan pajak dari susunan organisasional perusahaan ini bisa meliputi
Pinjaman tarif pajak bersumber langsung yang bermanfaat pada dividen, bunga, royalti, dan pembayaran-pembayaran serupa lainnya. Menangguhkan pajak Amerika Serikat pada penghasilan asing hingga saat penghasilan tersebut dikembalikan ke perusahaan induk Amerika Serikat, yaitu dengan menginvestasikan kembali penghasilan tersebut di luar negeri. Dan selanjutnya adalah menangguhkan pajak Amerika Serikat pada keuntungan dari penjualan saham dalam operasi anak cabang asing. Selanjutnya adalah keputusan-keputusan pembiayaan. Tata cara di mana operasi-operasi asing dibiayai juga bisa dibentuk oleh pertimbangan-pertimbangan pajak. Hal-hal yang setara, pengurangan pajak dari utang yang meningkatkan laba setelah pajak pada ekuitas, meningkatkan daya pikat pembayaran utang dalam negara-negara berpajak tinggi, di mana pinjaman mata uang lokal dibatasi oleh pemerintah lokal yang memerintahkan adanya tingkat minimum pada infusi ekuitas oleh perusahaan induk asing. Peminjaman perusahaan induk untuk membiayai infusi modal ini bisa mendapatkan akhir yang sama, berujung pada yurisdiksi pajak dari perusahaan induk yang mengizinkan agar bunga bisa didedukasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyatuan kredit pajak. Penyatuan penghasilan dari berbagai sumber memungkinkan kredit yang berlebihan dari negara-negara dengan tarif pajak yang tinggi untuk menutupi pajak-pajak atas penghasilan yang diterima dari yurisdiksi berpajak rendah. Selanjutnya yaitu penetapan harga untuk lokasi dan pengiriman. Lokasi dari sistem produksi dan distribusi juga memberikan keuntungan bagi pajak. Jadi hasil akhir dari penjualan barang atau jasa nanti disalurkan melalui cabang-cabang yang berlokasi dalam yurisdiksi-yurisdiksi yang memberikan perlindungan atau penangguhan pajak. Kemudian selanjutnya yaitu menyatukan perencanaan pajak internasional. Perencanaan pajak internasional harus terjalin secara utuh dalam aktivitas-aktivitas penjualan. Salah satu saran dari penasehat pajak yaitu suatu perencanaan pajak tidak boleh hanya dilekatkan sebagai suatu pemikiran untuk masa depan atau dilekatkan secara tidak berhati-hati pada posisi bisnis atau transaksi. Selanjutnya yaitu penetapan harga pengiriman internasional, variabel-variabel yang menyulitkan. Harga pengiriman menetapkan nilai moneter pada perdagangan intra-perusahaan yang terjadi antara satuan operasi dan merupakan pengganti untuk harga pasar. Perhitungan tarif barang-barang impor juga mempengaruhi kebijakan pencapaian harga transfer perusahaan multinasional. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mengekspor barang kepada cabang perusahaannya yang berdomisili di sebuah negara bertarif tinggi bisa mengurangi beban tarifnya dengan menekan harga barang dagangan yang dikirim ke sana. Faktor kompetitif. Untuk memfasilitasi pendirian cabang perusahaan di luar negeri, perusahaan induk bisa mendukung cabang perusahaan dengan memakai faktur pada harga yang sangat rendah. Semua harga cabang perusahaan ini bisa dihilangkan secara berkala ketika cabang perusahaan memperkuat posisinya di pasar luar negeri. Sama halnya, harga transfer yang rendah bisa digunakan untuk membentengi usaha yang ada dari dampak persaingan asing di pasar lokal atau pasar lainnya. Dengan kata lain, profit yang diperoleh dari suatu negara dapat menyokong penetrasi ke pasar lain. Risiko lingkungan. Mengingat perhitungan persaingan di luar negeri mungkin menuntut beban biaya transfer yang rendah untuk cabang perusahaan di luar negeri. Risiko dari inflasi harga tinggi mungkin sebaliknya. Inflasi mengikis daya beli kas perusahaan. Harga transfer barang yang tinggi untuk barang atau jasa membuat cabang perusahaan berhadapan dengan inflasi tinggi yang bisa menghanguskan semua kas yang ada dari cabang perusahaan. Perhitungan penilaian performa. Kebijakan penetapan harga juga dipengaruhi oleh dampak dalam tindakan manajerial dan sering menjadi penentu utama performa perusahaan. Sebagai contoh, jika misi cabang perusahaan luar negeri adalah untuk menyediakan persediaan untuk sistem perusahaan yang tersisa, harga transfer yang tepat memungkinkan manajemen perusahaan memberikan cabang perusahaan sebuah arus pendapatan yang dapat digunakan dalam perbandingan performa.
distribusi akuntansi. Manajemen akuntansi bisa berperan signifikan dalam mengukur sasaran dalam strategi penetapan harga transfer. Rintangannya adalah menjaga perspektif global ketika memetakan keuntungan dan biaya yang sesuai dengan keputusan harga transfer. Pertama yang terjadi adalah dampaknya pada keputusan dalam sistem perusahaan. Mengukur jumlah kesepakatan adalah sulit karena pengaruh lingkungan yang harus diperhitungkan secara kelompok, tidak secara individual. Metodologi penetapan harga transfer. Di lain dunia pasar yang kompetitif, menetapkan harga transfer antar perusahaan untuk sumber dan servis tidak akan terlalu bermasalah. Harga transfer dapat berdasarkan biaya tambahan atau harga pasar, bukan dengan eksistensi yang menciptakan konflik dengan yang lainnya. Namun, render di antara entitas yang berhubungan di luar pasar untuk barang dan jasa jarang ditemukan. Pasar versus biaya versus kekurangan harga transfer yang berorientasi pasar menawarkan keuangan. Harga pasar menunjukkan peluang biaya dengan suatu pemindahan yang tidak muncul di luar pasar, dan kegunaan mereka akan mendorong efisiensi kegunaan dari sumber-sumber perusahaan yang jarang digunakan. Kekuatan mereka juga disebut konsisten dengan orientasi pusat atau terdesentralisasi. Prinsip arm's length. Ciri khas multinasional adalah sebuah usaha yang terintegrasi. Cabang perusahaan tersebut di bawah kendali dan berbagai sumber serta tujuan secara umum. Kebutuhan untuk menentukan pemasukan yang bisa dikenakan pajak di berbagai negara yang berarti bahwa multinasional harus mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran di antara cabang perusahaan dan menentukan harga transfer untuk transaksi antar perusahaan. Metode perbandingan transaksi bebas. Metode ini menerapkan transfer aset tak berwujud, mengidentifikasi patokan nilai royalti dengan mengacu pada metode harga transaksi bebas di mana aset tak berwujud yang sama atau serupa telah ditransfer. Seperti metode perbandingan harga bebas, metode ini membahas tentang perbandingan harga. Metode harga penjualan ulang. Metode ini menghitung sebuah harga arm's length yang diawali dengan harga penjualan akhir di mana barang yang disebutkan dijual ke partai bebas. Margin yang tidak tepat untuk menutupi pengeluaran dan profil normal kemudian diambil dari harga ini untuk memperoleh harga transfer antar perusahaan. Metode ini biasanya digunakan ketika perusahaan yang mengembali barang adalah cabang penyalur atau penjualan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penetapan harga biaya lebih. Penetapan harga biaya lebih adalah sebuah pendekatan bekerja maju di mana kenaikan harga ditambahkan untuk biaya transfer cabang perusahaan dalam mata uang lokal. Kenaikan harga biasanya mencakup beberapa hal, yaitu 1. Menghubungkan biaya keuangan yang berkaitan dengan biaya tambahan ekspor, piutang, dan aset yang digunakan. Yang kedua, persentase biaya yang menutupi produksi, distribusi, pergudangan, pengepulان, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan usaha ekspor. Baik, selanjutnya metode perbandingan keuntungan. Metode perbandingan keuntungan mendukung ide umum di mana pembayar pajak dalam situasi serupa seharusnya mendapatkan pengembalian yang sama dari periode waktu yang masuk akal. Keuntungan antar perusahaan pada transaksi antar partai yang berhubungan sebaiknya bisa dibandingkan dengan keuntungan pada transaksi antar partai yang tidak berhubungan yang melakukan bisnis yang sama dengan keadaan yang Selanjutnya, metode pembagian keuntungan. Metode pembagian keuntungan digunakan ketika patokan produk atau pasar tidak adu. Utamanya, mereka menyangkut pembagian keuntungan yang dihasilkan pada transaksi partai yang berlaku antar cabang perusahaan dalam gaya arm's length. Selanjutnya, metode penetapan harga lainnya. Seperti halnya metodologi penetapan harga yang tidak selalu menggambarkan keadaan demikian, metodologi tambahan diizinkan jika hasil mereka dalam mengukur harga arm's length lebih akurat. Selanjutnya, perjanjian penetapan harga lanjutan. Kemungkinan harga transfer sesuai dengan pamer intah merupakan perhatian utama. Menyadari bahwa perusahaan multinasional menggunakan harga transfer untuk mengganti pemasukan dan mengkhawatirkan akibat sosial dan ekonomi mereka. Pemerintah meningkatkan pengawasan mereka tentang usaha multinasional. Selanjutnya, praktik penetapan harga transfer. Perusahaan multinasional dengan sangat jelas memiliki berbagai dimensi
tepani ukuran industri, kebangsaan, struktur organisasi, tingkat keterlibatan internasional, teknologi, produk atau jasa, dan kondisi bersaing. Oleh karena itu, sangatlah mengejutkan bahwa keragaman metode harga transfer banyak ditemukan dalam prakteknya. Selanjutnya, masa depan. Teknologi dan ekonomi global menantang berbagai prinsip di mana didasarkan pada perpajakan internasional. Salah satu dari prinsip ini adalah setiap negara memiliki hak untuk memutuskan bagi mereka sendiri seberapa besar penarikan pajak dari masyarakat dan bisnis di kawasannya. Hukum pajak berkembang di dunia di mana transaksi terjadi di tempat yang bisa dikenali dengan jelas, tapi ini kurang benar. Baik, semua materi mengenai perpajakan internasional dan penetapan harga transfer sudah kami jelaskan. Demikian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan mengirimkan pertanyaan di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.